Baik, Shalom. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau telah berkenan mengumpulkan kami untuk ada dalam kelas belajar komik. Kami sadar kami orang-orang berdosa, penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu berkenan Tuhan menguduskan akan kami, kuduskan akan segala pelanggaran kami, sucikan kami, ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami. Agar ketika kami belajar hari ini Tuhan, bukan untuk kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati kami semua, berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid. Lebih dari itu Tuhan, buka hati batin kami, terangi kami lewat firman-Mu, melalui akal budi kami menjadi jernih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ini harapan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, Shalom. Nah, hari ini, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yakni judulnya adalah Calvinisme, Sejarah dan Ajarannya. Pembahasan tentang tema Calvinisme, Sejarah dan Ajaran ini sangat luas ya. Karena sangat luas, maka saya hanya batasi pada 4 poin. Poin pertama itu adalah mengenal siapa John Calvin. Yang kedua adalah soteriologi Calvin, ajaran keselamatan dari Calvin itu seperti apa. Yang ketiga adalah kontroversi Jacobus Arminius, ya, itu menentang akan ajaran predestinasi daripada John Calvin. Yang ketiga, yang keempat, kita akan belajar tentang dasar teologi dari tulip, ya, soteriologi tulip. Nah, 4 poin ini akan saya bahas pada malam hari ini, tentu dengan akan ada diskusi. Selain itu juga ada tanya jawab. Saya akan mulai pertama itu dari poin tentang mengenal John Calvin ya. Ya, saudara-saudara, John Calvin, kita mulai pertama adalah dari pengenalan John Calvin. Kita lewat dulu ini. Ini tadi saya sudah ya. Terus ya, saya mulai pertama ini ya. Saudara-saudara, John Calvin ini lahir tanggal 10 Juli 1009 di kota Noyon, tempatnya di negara bernama Prancis ya. Dan dia meninggal dunia itu tanggal 27 Mei 1564. Ini berarti pada waktu reformasi Luther tanggal 31 Oktober 1517. Calvin itu masih sangat muda, saudara-saudara. Nah, berbeda dengan Martin Luther bapaknya menginginkan dia menjadi seorang imam, dan memang dia sampai pada sekolah dan dia menjadi imam di Katolik. Namun ayah daripada Martin Luther itu bapaknya menginginkan dia menjadi ahli hukum. Tapi dalam perjalanan kemudian ketika hujan lalu ada kilat, dia berdoa kepada Santa Ana minta apabila dia diselamatkan maka dia akan mau menjadi seorang imam, dan dia akhirnya menjadi seorang imam di situ. Berbeda halnya dengan Martin Luther, John Calvin ini justru ayahnya menginginkan dia itu menjadi seorang imam. Ya, kalau Martin Luther itu ayahnya menginginkan dia menjadi ahli hukum, sedangkan John Calvin ayahnya justru menginginkan dia menjadi seorang imam. Mengapa demikian? Karena ayahnya bernama Gerard Calvin itu menjabat sebagai sekretaris keuskupan di Noyon. Ya, gereja Katolik yang berada di kota Noyon, Prancis. Dan dia juga selain menjabat sebagai sekretaris, ayahnya adalah seorang advokat atau pengacara. Calvin muda ini diharapkan menjadi seorang imam oleh ayahnya. Berkenan dengan harapan itu, maka Calvin diarahkan oleh ayahnya menempuh pendidikan di Universitas Paris, tempat dia berhasil menguasai bahasa Latin. Kemudian Calvin mempelajari filsafat Aristoteles ya. Di dalam filsafat itu kita mengenal ada 3 nama besar dalam filsafat Yunani kuno, misalnya adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, Aristoteles itu diajarkan di dalam universitas yang tadi saya sebut tadi, itu mengajarkan logika atau bagaimana hukum-hukum pemikiran. Ada hukum kontradiksi, hukum identitas, dan hukum tidak ada jalan tengah, non kategori. Nah, sehingga Calvin muda itu meraih gelar master pada usia
pada tahun 1528. Nah, setelah ayah Calvin terlibat dalam satu konflik antara dirinya dengan pihak gereja Katolik, maka ayahnya tidak lagi mengharapkan Calvin itu menjadi seorang imam, tapi ahli hukum, ya. Sehingga Calvin melanjutkan studinya di universitas yang disebut dengan Universitas Orleans di Prancis. Selanjutnya dia melanjutkan lagi di universitas yang disebut dengan Bourges, ya. Di sana Calvin tertarik menekuni bahasa Yunani di bawah bimbingan Melchior Wolmar, ya. Itu seorang yang sangat ahli dan bersimpati terhadap gerakan reformasi daripada Martin Luther. Nah, saudara-saudara, Calvin dalam studinya itu dipengaruhi oleh yang namanya humanisme. Humanisme itu adalah suatu gerakan, kalau saudara-saudara belajar filsafat ataupun belajar ada yang namanya Erasmus, ya. Erasmus itu adalah orang yang menjadi kontra dengan Martin Luther, ya. Kontra dengan Martin Luther karena dia menganggap bahwa reformasi itu tidak perlu untuk dirubah doktrinalnya, tetapi dia merasa bahwa yang perlu dirubah dalam pergerakan itu adalah aspek moralnya, bukan doktrinnya. Itu Erasmus, ya. Humanisme itu mempengaruhi akan Calvin muda, ya. Calvin bukan hanya belajar tentang matematika, bukan hanya belajar tentang bahasa Ibrani, bukan hanya belajar tentang bahasa Latin, tapi dia juga belajar sampai pada bahasa Alkitab Perjanjian Lama, bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani. Kenapa sampai Calvin dalam pendidikannya begitu berlian, saudara-saudara? Karena ayahnya seorang yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap pendidikan, sehingga Calvin muda itu dia disekolahkan sedemikian ketat, sehingga masih muda dia sudah menguasai bermacam-macam ilmu pengetahuan, saudara-saudara. Dan itu dibuktikan pada saat ada orang yang mengolok akan ajaran reformasi. Calvin itu di luar kepala dia bisa memberikan penjelasan apologetika, pembelaan iman, ya, dari bapak-bapak gereja. Semuanya itu mengalir sama seperti air, dan itu sangat luar biasa. Dalam usianya masih muda dia sudah mengenal berbagai macam tulisan-tulisan, berbagai macam argumentasi yang diberikan oleh bapak-bapak gereja pada masa itu. Karena pada masa itu orang-orang Katolik menuduh bahwa ajaran reformasi itu tidak berdasarkan kitab suci, apalagi didukung oleh pandangan-pandangan daripada bapak-bapak gereja. Nah, saya masuk di poin yang berikut, adalah poin pertobatan John Calvin. Calvin tidak mengalami pertobatan secara moral, ya, karena moral Calvin itu adalah moral yang sangat berintegritas. Dia sangat bekerja keras, dia tidak memiliki hal yang bisa dilihat sebagai kerusakan moral dalam perspektif kita pada masa ini. Misalnya kalau ada orang yang dulu moralnya dia brengsek, tukang selingkuh dan lain sebagainya, itu kalau dia bertobat secara moral. Tetapi pertobatan Calvin lebih kepada pertobatan doktrinal. Sebelumnya dia adalah orang yang menganut pandangan daripada gereja Roma Katolik. Ketika dia mengalami pertobatan dia itu adalah pertobatan secara doktrin, ya. Dari yang sebelumnya mendukung ajaran Katolik, dia berpindah kepada ajaran yang disebut dengan ajaran reformasi. Nah, itu yang disebut dengan pertobatan secara doktrinal. Nah, saudara-saudara, pertobatannya itu diperkirakan para ahli itu terjadi sekitar tahun 1532 sampai 1534, ya. Memang tidak ada informasi rinci menceritakan tentang bagaimana pertobatannya. Tetapi Calvin hanya mengatakan ia mengalami perpalingan dan tunduk pada kehendak Allah. Pertobatan Calvin bukanlah pertobatan yang diceritakan secara rinci. Dia hanya mengatakan bahwa dia mengalami perpalingan. Pertobatannya itu terjadi secara tiba-tiba. Allah itu membuat dia tunduk kepada kehendaknya. Ya, saudara-saudara, di sini Calvin tidak menceritakan tentang diri dia seperti apa, tetapi dia mau memfokuskan kepada bagaimana orang melihat kerja daripada Allah atau karya daripada Allah di dalam dirinya. Lalu yang berikut tentang C. Setelah Calvin mengalami pertobatan, maka Calvin juga mengalami pengembaraan. Pengembaraan itu artinya dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada tahun 1534, Calvin secara terang-terangan telah memihak gerakan reformasi. Saat itu, gerakan reformasi sedang dihambat keras di Prancis. Sehingga banyak orang-orang Protestan yang melarikan diri ke tempat yang bernama Starbuck di Swiss, ya. Di Starbucks di Swiss itu ada tempat yang paling aman pada masa itu untuk mereka gerakan reformasi itu melarikan diri ke tempat tersebut. Nah, saudara-saudara perhatikan bahwa Calvin yang melarikan diri ke sana juga. Memang ada perdebatan tentang apakah Calvin langsung ke
Swiss saat itu atau dia masih tetap berada di Prancis ya. Ada ahli yang mengatakan bahwa dia masih sembunyi-sembunyi di Prancis dan dia memakai nama-nama samaran untuk dia pergi ke tempat-tempat yang dia mau pergi untuk dia mengabarkan Injil. Tetapi di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Jonathan Culver ini mengatakan bahwa setelah itu terjadi pengajaran terhadap tokoh-tokoh reformasi, dia melarikan diri ke Starbuck di Swiss. Ya, di sana itu Calvin disambut hangat oleh seorang reformator juga bernama Martin Bucer, seorang tokoh yang berperan penting dalam reformator di sana. Dan dia tidak menetap lama di sana karena Calvin melanjutkan perjalanannya ke Basel, Swiss yang menetap selama setahun. Di Basel, Swiss itu Calvin mendengar dan melihat bahwa di Prancis itu Raja Prancis I itu sudah melakukan penganiayaan yang sangat brutal terhadap orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen Protestan pada masa itu, sehingga Calvin terpanggil untuk melakukan apologetika, pembelaan iman, dan disitulah dia menuliskan di tempatnya di Basel, Calvin menuliskan Institutio Christianae Religiones, ini ya, bukunya ini bukunya, ya, jilid 1 di bagian jilid 1 Calvin selesaikan di tahun 1534 di tempat yang bernama Basel. Calvin menuliskan ini. Nah, apa intinya? Intinya adalah Calvin menjawab tuduhan-tuduhan dari gereja orang-orang pihak Roma Katolik bahwa aliran reformasi itu aliran yang tidak sesuai dengan pandangan aliran yang baru muncul abad 16. Yang kedua, aliran tersebut itu tidak sesuai dengan ajaran bapak-bapak gereja. Dan yang ketiga, aliran tersebut itu adalah aliran yang disebut bidat. Nah, di dalam apologetikanya, pendahuluannya, Calvin mengatakan kepada raja tersebut bahwa memang benar bahwa yang disampaikan oleh orang-orang bahwa Protestan merupakan aliran yang baru. Yes, baru karena mereka itu selama ini buta. Mereka tidak pernah melihat Injil yang sejati. Sehingga pada waktu Injil yang sejati dibukakan bagi mereka, mereka berpikir itu baru. Padahal sebenarnya ini adalah ajaran yang lama. Yang baru adalah mereka, karena mereka baru melihat yang baru dari Injil yang sejati. Itu yang pertama poin. Yang berikut, pada waktu Calvin mengatakan bahwa pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa ajaran Protestan tidak sesuai, maka dia memberikan bukti bagaimana ajaran reformasi itu didukung bukan hanya oleh bapak-bapak gereja seperti Agustinus dan lain sebagainya, tetapi dia memberikan kontradiksi-kontradiksi, pemikiran inkonsistensi daripada para penuduh bahwa mereka punya tuduhan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Lalu yang berikut, ketika mengatakan bahwa ajaran reformasi itu ajaran yang baru, maka Calvin mengatakan bahwa kalau mengatakan bahwa ajaran reformasi adalah ajaran yang baru, maka sama juga mengatakan bahwa ajaran para nabi, ajaran para rasul adalah ajaran yang baru, karena ajaran reformasi itu bersumber daripada ajaran para nabi dan ajaran para rasul. Nah, disingkat cerita, di dalam pembelaan tersebut Calvin mengatakan seperti ini, memberikan peringatan kepada sang raja Prancis I. Wahai tuanku raja, jikalau telingamu masih terbuka untuk kebenaran, maka dengarkanlah ini. Tetapi jikalau telingamu sudah begitu tertutup kepada kebenaran dan engkau hanya membukakannya bagi pembisik-pembisik, pembenci-pembenci, maka tidak ada sedikit pun kantung telingamu terbuka kepada kebenaran, maka saya hanya mengharapkan Allah yang Maha Kuasa akan datang menghakimi kita dengan adil, dan jabatanmu itu hanya jabatan yang sementara. Dan ingatlah, pada waktu engkau melakukan kelaliman, maka yang engkau lawan adalah bukan orang Protestan, tetapi nanti kami hanya berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menghakimi secara adil. Dan jabatanmu itu hanya jabatan yang sementara. Tetapi jikalau hatimu terbuka dan engkau mau membaca sedikit saja apa yang saya sampaikan ini, dan secara terang, secara pemikiran yang jernih, hati yang tidak menendam, maka saya akan bersuka cita bahwa hatimu terbuka untuk mendengar bukan satu arah, tetapi mendengar secara dua arah. Disitulah Calvin memberikan apologetika dia, dan buku jilid pertama itu dikirim kepada Raja Prancis, saudara-saudara. Nah, muncul pertanyaan begini, saudara-saudara. Kenapa sampai di Prancis berkecamuk seperti itu, saudara-saudara? Karena ada orang-orang yang melakukan cara secara radikal. Pada waktu di Prancis masih dalam keadaan belum terlalu berkecamuk, ada pendukung reformasi yang memakukan ya ajaran-ajaran reformasi itu di kamar Raja Prancis I.
Nah, sudah tahu Raja Prancis itu sangat benci dengan Protestan. Mereka ambil ajaran Protestan, tempel di pintu Raja punya kamar tidur. Raja bangun tidur, Raja baca itu, Raja langsung muak. Saat muak itu diperintahkan untuk habisi semua orang-orang yang Protestan yang ada di Prancis. Dan itu membuat Calvin menuliskan Institutio Christiano Religion Education, ya. Dan itu dikirim kepada Raja Prancis I. Nah, saudara-saudara, keadaan di Swiss, keadaan di Prancis itu dirasakan tidak lagi aman, sehingga dari Basel, Swiss itu Calvin kembali ke Prancis untuk ambil barang-barang dia, ya. Tidak dijelaskan oleh para ahli dia ambil barang-barang apa saja di situ. Tapi dia ambil barang-barang lalu rencana menetap di Starbuck, ya. Itu tahun 1536. Dia ambil barang dari Swiss, dari Prancis, mau menuju ke kota yang namanya Starbuck, ya. Namun rencana Calvin itu tertunda, saudara-saudara, karena pada tahun itu juga terjadi perang, ya, meletusnya perang antara Raja Prancis I dengan raja dari Spanyol, sehingga jalan tutup. Saat jalan tutup tersebut, maka Calvin harus melalui jalan putar. Jalan putarnya itu dia harus melewati satu kota yang disebut dengan Jenewa, dan Jenewa itulah menjadi titik terpenting bagaimana masa depan Eropa dan masa depan dunia, ya. Saudara-saudara, Calvin hanya bermaksud hanya tinggal 1 malam, tetapi ketika sahabat Calvin yang bernama Farel mengetahui bahwa Calvin akan datang ke satu tempat atau berada di kota yang namanya Jenewa, maka Farel menemui John Calvin dan mengatakan bahwa tinggallah di sini dan mari bersama-sama untuk kita sama-sama melakukan reformasi di kota Jenewa. Tapi Calvin itu semula menolak. Karena dia menolak, maka bangkitlah amarah daripada William Farel, lalu dia menekuk pundak daripada John Calvin dan dia mengatakan bahwa ayo kita melakukan reformasi, tetapi jikalau engkau hanya mencari keamanan dirimu sendiri, maka Tuhan tidak akan memberkati engkau dan pekerjaan engkau tidak akan berhasil. Engkau sesungguhnya hanya memperhatikan apa yang menjadi kenyamanan pribadimu sendiri. Sehingga pada waktu John Calvin mendengar akan kata-kata daripada Farel tersebut, maka dia berpikir bahwa itu bukan lagi Farel yang menegur dia, tetapi sesungguhnya yang menegur dia itu adalah Allah sendiri. Sehingga dengan hati yang berubah tadi, dia mengambil keputusan untuk dia tetap bersama-sama di Jenewa untuk melakukan reformasi. Nah, di Jenewa ini, saudara-saudara, karya Calvin itu di sana dia merancang tata pemerintahan gereja, lalu mengatur seluruh aspek kehidupan warga kota sesuai prinsip teokrasi. Teokrasi itu bukan demokrasi. Teokrasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Allah, hukum Allah. Berbagai produk yang dihasilkan meliputi hukum gereja, perjamuan kudus, disiplin rohani, penegakan aturan yang tegas, membuat pihak Dewan Kota Jenewa tidak menyukai Calvin dan Farel. Puncak dari kebencian mereka adalah mereka menghasut rakyat Jenewa, lalu mereka mengusir akan Calvin dan Farel dari kota Jenewa. Ya, mereka itu sudah sangat ketat terhadap firman Tuhan dilaksanakan. Orang-orang di Jenewa bukannya senang, orang-orang Jenewa ada pro kontra. Ada Dewan Kota yang tidak senang dengan upaya yang dilakukan oleh John Calvin dan Farel, sehingga mereka menghasut warga kota Jenewa dan mereka diusir. Di dalam salah satu tulisan dari seorang ahli gereja, dia mengatakan bahwa mereka diusir sama seperti binatang, diusir dari kota itu. Nah, ketika Calvin keluar daripada Jenewa, ya, Calvin pergi ke Starbuck. Semula yang dia pergi ke sana, dia rencana ke Starbuck tidak jadi. Dia pergi kembali ke rencana yang awal, dia pergi ke Starbuck. Di sana ia melayani bersama-sama dengan Martin Bucer, ya. Di Starbuck pula Calvin menikah. Di sini ada pernikahannya Calvin, ya. Menikah dengan seorang janda mantan penganut Anabaptis, ya, bernama Nyonya Adelaide, ya. Nyonya Adelaide. Ya, ada pernikahan yang motivasi daripada Calvin menikah ini karena dia didesak oleh temannya bahwa kamu ini kan sangat sibuk dalam pelayanan. Bagaimana kalau kamu membutuhkan seorang penolong? Ya, ada seorang janda yang kamu sudah injili dia, ya. Suaminya sudah meninggal. Bagaimana kalau kamu menikah dengan Nyonya Adelaide? Semula Calvin menolak, karena mungkin Calvin timbang-timbang, benar juga ya. Maka dia ambil keputusan untuk menikah dengan Nyonya Adelaide, dengan harapan supaya dia tua, yang urus adalah Nyonya Adelaide. Ternyata yang terjadi Adelaide yang sakit-sakit, dan dia yang harus urus Adelaide. Nah, itu karena motivasi dia menikah itu salah. Nah, saudara-saudara, ini juga pelajaran, saudara. Jangan menikah supaya saudara orang urus. Siapa tahu saudara punya istri yang stroke,
kamu yang urus lagi begitu, kita yang urus. Tengah mati. Menikah itu karena cinta kasih dari Tuhan Allah, ya. Jadi kita mesti melihat begini bahwa ada dinamika cinta di sini, ya. Ada Calvin dengan dinamikanya, dia menikah dengan motivasi untuk dia diurus, maka Allah menegur, meluruskan motivasi dia, justru membalikan keadaan, bukan dia yang sakit-sakitan saja, istri dia yang lebih parah, sehingga dia yang harus urus istri dia, ya. Luther punya dinamika berbeda lagi, ya. Kalau kita belajar sejarah gereja, Luther punya istri itu, dia tidak pernah pasang cincin nikah ini di sini, saudara-saudara. Dia pasang di sini. Saudara tahu kenapa dia pasang sini? Jawabannya adalah istri Luther mengatakan bahwa, Deborah mengatakan bahwa, kenapa memasang cincin nikah di jari telunjuk? Karena di jari telunjuk, saraf-sarafnya langsung terhubung ke jantung. Demikianlah cintaku langsung terhubung sampai ke jantung hati. Itu John Martin Luther. Tetapi ada dinamika lain juga, seperti kita lihat tentang John Wesley. Itu dia mengalami ya tindakan yang tidak mengenakan dari istri, pulang pelayanan dapat siram dari air cuci piring dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan berpikir bahwa jadi reformator itu hal yang gampang-gampang saja. Ada dinamika-dinamika di sini. Tapi walaupun Calvin ya menikah dengan Adelaide, dia tetap sabar mengurus anak tersebut, mengurus istri tersebut. Anak yang lahir seluruhnya itu meninggal, ya. Jadi pihak gereja Katolik memakai itu sebagai senjata. Yo, kamu sudah murtad, jadi akhirnya Tuhan kutuk kamu, kamu punya anak semua mati. Tidak ada yang melahirkan. Menjawab pertanyaan itu, Calvin katakan bahwa memang saya tidak punya anak secara jasmani, tetapi saya punya anak secara rohani. Ada begitu banyak anak-anak saya yang lahir dari rahim pelayanan saya. Itu jawaban Calvin terhadap penuduh-penuduh. Nah, saudara-saudara, di Starbucks juga Calvin menulis banyak komentari, merevisi institutio, menyusun liturgi, mengubah gaya nyanyian-nyanyian rohani dari kitab Mazmur bagi gereja. Lalu setelah dari Starbucks, poin yang berikut, Calvin kembali ke Jenewa. Sementara Calvin berada di Starbucks, keadaan Jenewa semakin memburuk. Pihak gereja Roma Katolik menulis surat secara terbuka, membujuk supaya Dewan Kota, ya, Dewan Kota di Jenewa itu bertobat dari Protestan atau kembali tinggalkan Protestan, kembali ke gereja Katolik Roma, ya, supaya mereka kembali. Dan argumentasinya adalah gereja aliran Protestan itu adalah gereja bidat, sehingga ayo kembali sudah. Berhadapan dengan argumentasi tersebut, orang-orang Protestan yang khususnya yang ada di Jenewa itu Dewan Kota tidak bisa untuk menjawab argumentasi. Maka mereka pikir bahwa satu tokoh yang bisa menjawab argumentasi itu adalah John Calvin. Tapi mereka sudah usir John Calvin dari Jenewa. Ya, bagaimana caranya? Lalu mereka membujuk John Calvin untuk datang tinggal di Jenewa melalui Farel. Ya, Farel dibujuk supaya ajak kamu punya kawan untuk tinggal. Tapi Calvin menolak semula. Tapi karena Calvin menolak, Calvin hanya menulis balasan, argumentasi surat menyurat itu berdebat, tulisan-tulisannya itu berdebat itu, dan akhirnya terbukti Calvin melumpuhkan akan argumentasi daripada pihak gereja Katolik Roma yang menyatakan bahwa gereja Protestan itu gereja Buddha itu dipatahkan. Nah, saat dipatahkan tersebutlah Dewan Kota mengajak lagi, ayo suruh Calvin kembali ke Dewan Kota di Jenewa. William Farel turun tangan, bujuk, akhirnya Calvin mau untuk kembali ke Jenewa. Saat Calvin kembali, sebelum Calvin kembali, Calvin mengeluarkan satu kalimat seperti ini, bahwa saya tidak akan kembali ke sana. Saya mengingat saya diusir sama seperti anjing dari kota itu. Lebih baik saya mati sekali daripada disalib beribu-ribu kali di sana. Itu omongan yang disampaikan oleh John Calvin. Kendati demikian, dia pada akhirnya dia menyerah juga dan dia kembali ke Jenewa. Nah, di Jenewa ini dia melakukan reformasi yang sangat luar biasa, ya. Di gereja di Jenewa itu ada satu peristiwa penting yang seringkali dipakai oleh pihak-pihak pembenci untuk menyatakan bahwa Calvin itu adalah penjahat. Karena pada waktu tahun 1533 di situ Michael Servetus, ya, Michael Servetus itu dihukum mati. Pada masa itu dihukum mati, dibakar hidup-hidup di Jenewa pada masa Calvin kembali ke Jenewa yang kedua. Nah, mereka yang menuduh Calvin bahwa Calvin itu melakukan tindakan peri kemanusiaan karena melakukan hukuman eksekusi mati bagi seorang yang bernama Michael Servetus, ya. Tapi ada yang menarik bahwa menurut Jonathan Culver yang saya ambil bukunya ini, ia mengatakan bahwa sebelum menuduh Calvin melakukan tindakan yang berperi kemanusiaan, yang anti kemanusiaan, maka perhatikan 5 argumentasi ini. Pertama,
Hukuman mati terhadap orang yang menyangkal inkarnasi adalah praktek yang sudah lama dijalankan. Itu bukanlah ciptaan Calvin. Jadi sebelum Calvin menerapkan itu hukuman mati, atau penuduh mengatakan bahwa itu Calvin punya ide, itu bukan ide Calvin. Abad 16 itu sudah menjalankan hukuman mati seperti itu. Ya, yang kedua, beberapa orang lain yang mengatakan menolak Tritunggal itu juga dibakar hidup-hidup pada masa Calvin. Bukan hanya Servetus, tetapi ada orang-orang lain juga yang mungkin merupakan pengikut-pengikut daripada Servetus, itu dibakar juga. Tapi tidak ada persoalan di situ. Dan yang ketiga, inklusi Katolik memaklumkan agar hukuman mati bagi Servetus. Servetus waktu dapat inklusi begitu dia lari ke Jenewa, berharap ada perlindungan di sana, tetapi dia harus berhadapan dengan yang namanya aturan yang begitu ketat di Jenewa. Yang keempat, putusan untuk membakar Servetus hidup-hidup dilakukan Dewan Kota, bukan keputusan Calvin. Calvin menyarankan hukuman penggal, tapi Dewan Kota menolaknya. Yang kelima, sebenarnya Calvin sudah melakukan tindakan pastoral, membujuk dia supaya dia bertobat dari ajaran sesat dia yang menyangkal Tritunggal, untuk dia bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Tetapi ternyata si bidat Michael Servetus ini kokoh pada pendiriannya, sehingga berujung kepada dia dibakar hidup-hidup. Itu 5 argumentasi untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari orang yang langsung menuduh secara membabi buta. Ya. Dan akhir hidup Calvin. Pada tahun 1564, Calvin meninggal dunia setelah menderita banyak penyakit, ya, termasuk penyakit TBC. Namun sepanjang bertahun-tahun dalam kesakitan, ia tidak tidur lebih dari 4 jam sehari. Ia waktu tidak bisa lagi berkhotbah, dia hanya dikte kepada sekretaris, lalu sekretaris yang tulis. Orang-orang yang ada pada masa itu bilang, Calvin, stop sudah, jangan lagi mengajar, perhatikan kesehatanmu. Dia katakan seperti ini, apakah kamu ingin pada waktu Tuhan datang, dia melihat saya sedang menganggur? Nah. Lalu hal yang sama juga terjadi pada Martin Luther. Martin Luther katakan bahwa jika besok Tuhan akan datang, maka besok pun saya akan tetap menanam apel. Ya. Artinya, ini berbanding terbalik dengan jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika pada waktu mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali, mereka justru tidak mau bekerja. Makanya Paulus menegur mereka, barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Gitu. Jadi di situ dikatakan secara jelas bagaimana akhir hidup Calvin itu begitu konsisten. Umurnya tidak terlalu panjang, tetapi kualitas hidupnya sangat menentukan, saudara-saudara. Dunia ini bukan panjang umur kamu berapa, tetapi apa yang kamu berikan, apa yang kamu lakukan bagi kemuliaan Allah. Apa nilainya? Ada orang yang hidup panjang-panjang saja, tapi dia mati tidak ada kasih tinggal warisan apa-apa, ya. Dunia ini saudara-saudara, menurut satu tokoh Kristen dari Indonesia bagian timur, namanya TB Simatupang, ya. TB Simatupang katakan seperti ini, saudara-saudara. Ada beberapa jenis manusia. Manusia yang hidup kasih mati orang lain, manusia yang hidup menghidupi orang lain, manusia yang sudah mati menghidupi yang hidup. Perbedaannya di mana? Manusia yang hidup mematikan orang lain adalah tipe manusia yang disebut dengan parasit, ya. Dia hidup hanya ambil untung dari orang lain, pada akhirnya orang lain mati, tidak ada kontribusi. Tetapi ada jenis manusia yang kedua adalah manusia yang hidup untuk menghidupi yang hidup. Dia keberadaan dia di dalam rumah, dia menghidupi orang-orang yang hidup dalam rumah. Tapi ada 3 jenis manusia yang ketiga yang menurut TB Simatupang yang paling agung adalah manusia yang sudah mati tapi menghidupi yang hidup. Siapa dia? Contohnya Beethoven, contohnya siapa? John Calvin. Dia sudah mati, tapi ini buku ini terbit, ya, untuk terbit begini jual. Doi P. Calvin atau P. siapa? P. Badan Lembaga Kristen, walaupun dia sudah meninggal, ya, saudara-saudara. Walaupun umur dia itu sedikit, tetapi dia punya karya, dia punya diri, pelayanan itu sangat berpengaruh. Nah, yang berikut, saya akan masuk langsung ke poin yang ketiga, yaitu kontroversi Arminius, ya. Nah, predestinasi adalah ajaran yang bersumber dari Alkitab sesuai dengan Bapak Gereja Agustinus. Namun waktu Calvin meninggal, ya, ajaran reformasi yang telah tersebar di Eropa sampai ke Belanda, ada seorang bernama Jacobus Arminius. Ini Jacobus Arminius ini tidak pernah lihat langsung Calvin karena Calvin sudah meninggal. Bertahun-tahun kemudian dia baru lahir tahun 1560, lalu matinya tahun 1609 di Belanda. Dia menolak ajaran predestinasi. Para pengikutnya mengembangkan ajaran dalam 5 butir, ya, 5 butir, ya, saudara perhatikan 5 butir situ. Yang sateriologi daripada lanjut kakap ke bawah. Nah, ini Jacobus Arminius nih yang model ini, di pemuka seperti ini. Lanjut dia punya poin. Nah, ini ajaran daripada Jacobus Arminius.
Allah memilih mereka yang ia ketahui akan percaya kepada Kristus. Jadi Allah memilih itu karena Allah tahu bahwa si A akan percaya. Bukan karena dari keputusan kekal Allah. Tetapi Allah memilih karena Allah tahu satu saat si A akan percaya. Poin yang kedua adalah penebusan Kristus itu bersifat universal. Memungkinkan semua orang diselamatkan. Ya. Jadi Yesus mati bagi siapa? Yesus mati bagi semua orang. Nah, diselamatkan. Lalu poin yang ketiga, manusia tidak rusak total dan masih memiliki kebaikan untuk menerima Yesus. Jadi tidak ada yang namanya total depravity, kerusakan total. Dalam kebaikan manusia itu masih ada, sehingga manusia masih memiliki kemampuan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang keempat, kasih karunia Allah itu dapat ditolak karena kehendak bebas manusia. Jadi kasih karunia Allah kepada manusia itu bisa ditolak, ya. Karena apa? Manusia memiliki yang namanya free will, kehendak bebas untuk menolak akan kasih karunia Allah tersebut. Dan yang poin yang berikut adalah keselamatan bisa hilang jika manusia tidak terus-menerus berusaha untuk selamat. Nah, ini ajaran yang dikembangkan oleh murid-murid daripada Yakobus Arminius, ya. Setelah Calvin meninggal, ini ajaran ini berkembang, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi? Setelah para murid daripada Yakobus Arminius ini menulis ajaran mereka, mereka menyerahkan dokumen mereka kepada negara Belanda, ya, supaya berharap pemerintah Belanda itu mengikuti akan ajaran guru mereka yang bernama Yakobus Arminius. Terjadi pro kontra di Belanda pada masa itu. Saat terjadi pro kontra di Belanda, maka diadakan yang namanya sidang sinode internasional, ya, sidang sinode internasional dari tahun 1618 lewat kakak 1618 sampai 1619, ya. Itu terjadi sidang sinode internasional dengan peserta dari mana, saudara-saudara? Dari Swiss, dari Inggris, dari Jerman. Di kota namanya Dordrecht. Dordrecht di mana? Di Belanda. Membahas ajaran mana yang harus diterima. Apa ajaran predestinasi Calvin atau ajaran yang dipopulerkan oleh Yakobus Arminius bersama murid-murid. Nah, maka dalam sidang tersebut mereka berdoa, mereka berserah betul kepada Tuhan, mereka membaca secara teliti dokumen-dokumen dari Calvinis, lalu dibandingkan juga dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh Yakobus Arminius, dan keputusan sidangnya adalah mereka menolak ajaran Yakobus Arminius. Yakobus Arminius punya ajaran itu dikutuk. Kalau baca buku Van En, ya, 16 dokumen dasar sejarah gereja Calvinisme, itu dikutuk itu ajaran. Yang tadi itu, yang ini dikutuk. Dan ajaran yang diterima adalah ajaran predestinasi daripada John Calvin. Nah, setelah ajaran tersebut dikutuk, maka bertahun-tahun kemudian, masih lama, para teolog reform itu menyusun 5 pokok ajaran untuk melawan akan 5 pokok ajaran yang disebut dengan ajaran Arminian itu, dilawan dengan bunga yang sangat indah. Akronim bunga yang sangat indah. Akronim itu kan singkatan. Misalnya kalau dulu SMP, slang. Sudah lama aku naksir kamu. Titanic, terlalu indah, terlalu asik. Nah, itulah cinta. Lupus, lupakan urusan pacaran, utamakan cinta. Studi. Apa lagi? Nah, itu contoh-contoh. Nah, akronim itu, saudara-saudara. Nah, tulip itu akronim dari bunga yang sangat indah. Bunga dari Belanda. Ya. Mungkin di Kupang sini kalau Om Calvin berkenan tanam 5 di situ. Ya. Tulip. T-nya itu apa? U-nya itu apa, L-nya itu apa, P-nya itu apa. Nah, sekarang kita masuk di dasar teologis, poin yang keempat, ya. Dasar teologis daripada tulip. Nah, ini. Pertama, soteriologi tulip. Soteriologi itu apa? Doktrin keselamatan. Nah, doktrin keselamatan Calvinisme, yakni tulip. Calvinisme itu ajaran daripada Calvin, ya. Di situ ada tulip. Yang pertama itu adalah kita harus mulai sebelum saya masuk dalam pembahasan tentang tulip, maka seringkali terdapat kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman, 2 salah paham. Pertama, seolah Calvinisme hanya terbatas pada tulip, ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa, oh ini malam Calvinisme itu hanya tulip, itu salah, saudara-saudara. Calvinisme itu seluas Alkitab. Saudara berbicara penciptaan, Calvinisme berbicara penciptaan. Saudara berbicara politik, Calvinisme juga berbicara politik. Saudara berbicara tentang perdagangan bebas, human trafficking, dia juga berbicara itu. Saudara berbicara tentang apa? LGBT, apa segala macam. Jangan mudah ditipu oleh orang-orang yang bilang Calvinisme hanya bahas tulip.
itu dia hanya omong-omong saja. Dia tidak tahu. Kalau dia belajar bahwa politik Calvinisme juga berbicara. Bahkan pengaruh Calvinisme terhadap kemerdekaan Indonesia itu ada. Ya, sekarang baru Dokter Profesor Benjamin Intan baru mau teliti. Tapi saya bilang, saya sudah ajar saya ke anak asasi dari 2023, boleh cek bahwa ada sistem Calvinisme di dalam pergerakan kebangunan nasional, ya. Kebangkitan nasional itu tuh tanggal berapa Mei, ya? 8 Mei kan? Berapa? Kebangkitan nasional tanggal berapa? Halo? 20 Mei, kok? Kebangkitan nasional, ya. Gerakan Budi Utomo? Ya, saudara tahu? Ada yang bilang Calvinisme tidak ada pengaruh di Indonesia. Saudara perhatikan, waktu dijajah Indonesia ini, saudara-saudara. Perdana Menteri yang bernama Abraham Kuyper waktu berkuasa, Abraham Kuyper mengembangkan satu politik namanya politik etik, politik balas budi. Nah, jangan hanya ambil saja, tapi harus kasih sekolah mereka. Hasil kasih sekolah mereka itu di Trote sana, di Kupang sini, buka satu sekolah namanya Stofil, itu bahasa Belanda, Stot Opperlanderen, begitu. Sekolah guru Injil di situ. Lahirlah kaum cerdik pandai. Dari kaum cerdik pandai ini, maka mereka tahu kita ini satu bangsa, satu nusa. Ya, dari mana? Dari politik etik itu. Tanpa sadar, ya, melalui pemikiran, kebijakan daripada Abraham Kuyper itu, melahirkan yang namanya orang-orang yang disekolahkan, itu melahirkan kaum cerdik pandai di situ. Ya, di situ. Nah, saudara-saudara, jadi Calvinisme itu bukan hanya sebatas tulip. Saudara berbicara tentang politik, dia ada. Berbicara tentang gereja, tata gereja, dia ada. Berbicara tentang hukuman mati, dia ada. Berbicara tentang topik-topik yang umum, ekonomi, dia ada juga. Saudara baca ini Max Weber, pembuku saya. Max Weber katakan bahwa sistem Calvinisme itu mempengaruhi di Eropa. Nanti cari di pembuku Max Weber tentang etika Protestanisme. Baca di situ. Nah, saudara-saudara, itu poin yang pertama yang saya mau klarifikasikan. Yang kedua, seolah Calvinisme adalah ajaran baru, hasil ciptaan Calvin. Jadi Calvin itu ambil ini ajaran baru, lalu dia bikin ajaran baru sendiri. Nah, terhadap ini saya mau katakan. Yang menemukan gaya gravitasi itu, yang menemukan gaya gravitasi itu siapa? Newton. Sekarang pertanyaannya, sebelum Newton menemukan gaya gravitasi sudah ada belum? Sudah. Apakah Newton itu menciptakan gaya gravitasi? Sama seperti Calvin juga. Calvin bukan menciptakan ajaran Calvinisme. Ajaran Calvinisme itu pada dasarnya sudah ada di dalam kitab suci. Seperti Bung Karno yang kemarin dulu kita merayakan yang namanya apa? Pancasila kan? Wahai Bung Karno, apa yang menjadi kebanggaan kamu sebagai the founding fathers? Ya, apa yang menyatakan? Ya, saya berenung, saya berefleksi, saya menggali di bawah rahim bumi Nusantara ini. Apa yang harus saya dapatkan? Setelah saya berefleksi, saya menggali rahim Nusantara ini, maka aku persembahkan 5 butir yang merupakan sakti mandraguna, yaitu Pancasila. Aku persembahkan kepada kalian. Dan itulah yang menyatukan, merekatkan kita dari perbedaan. Dari Talaut sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. Itu juga yang menjadi kebanggaan Bung Karno waktu berdiskusi dengan Nikita Khrushchev. Pada waktu mereka berdiskusi tentang kebanggaan negara mereka masing-masing. Khrushchev katakan bahwa saya sangat bangga dengan negara saya. Karena saya memiliki peralatan militer yang canggih. Pasukan yang canggih. Saya memiliki militer yang terkuat di dunia, Uni Soviet. Tetapi waktu Khrushchev bertanya kepada Bung Karno katakan bahwa saya tidak memiliki kekuatan militer seperti kamu. Tetapi saya memiliki Pancasila. Dan itu terbukti. Pada waktu kedua pemimpin tersebut mati, Uni Soviet sudah bubar jadi negara. Tetapi Indonesia masih bertahan sampai sekarang. Jadi bukan Pancasila itu tidak diciptakan oleh Bung Karno. Pancasila itu digali dari rahim bumi Nusantara. Calvinisme itu bukan diciptakan juga oleh Calvin. Tetapi Calvinisme itu adalah ajaran yang bersumber dari rahim kitab suci. Begitu. Nah, saudara-saudara, itu dua klarifikasi sebelum saya masuk di poin yang pertama tentang total depravity. Oke. Pembahasan yang pertama tentang total depravity atau kerusakan total. Ada pemahaman juga yang keliru di sini, yakni kerusakan total tidak berarti kerusakan mutlak, ya. Ya. Kerusakan total bukan berarti tidak dapat menjadi lebih jahat lagi, melainkan tidak ada satupun perbuatan yang baik, ya. Lalu yang berikut, kerusakan
total tidak berarti hilangnya kebaikan relatif, ya. Katekismus Heidelberg itu memberikan definisi bahwa perbuatan baik yang sejati itu harus lahir dari iman yang sejati kepada Yesus Kristus, sesuai dengan hukum Allah, bagi kemuliaan Allah. Kalau tidak melakukan perbuatan baik itu lahir dari iman sejati, sesuai hukum Allah, dan bagi kemuliaan Allah, itu masuk kategori perbuatan baik relatif. Apa itu perbuatan baik relatif? Kita lihat orang yang non-Kristen, yang tidak percaya Yesus, bantu nenek, bantu om, bantu kakak menyeberang jalan. Itu baik kan? Tapi apakah perbuatan itu lahir dari iman yang sejati? Sesuai hukum Allah, bagi kemuliaan Allah Tritunggal? Tidak. Maka itu memang perbuatan baik. Dari perspektif manusia, maka kategorinya adalah perbuatan baik secara relatif. Tetapi perbuatan baik yang sejati itu adalah lahir dari iman sejati, sesuai 10 hukum Allah, bagi kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, kerusakan total berarti secara positif selalu ada semata-mata untuk berbuat dosa. Ya, Kejadian 6 ayat 5 katakan bahwa lalu dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, lalu arti secara negatifnya adalah ketidakmampuan total. Manusia tidak dapat melakukan kebaikan. Manusia tidak dapat memahami kebaikan. Manusia tidak dapat menginginkan kebaikan. Kenapa? Karena manusia sudah mati secara rohani. Ya. Manusia sudah mati secara rohani. Sudah mati secara rohani di mana? Efesus pasal 2 ayat yang ke-1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi total depravity yang dimaksud adalah seperti itu. Ya. Tidak mampu berbuat baik karena sudah mengalami kematian secara rohani. Poin yang kedua, unconditional election, ya. Pemilihan tak bersyarat. Allah dalam kedaulatannya sejak kekekalan telah menetapkan orang-orang yang dipilih untuk memperoleh keselamatan dan orang-orang yang tidak mendapatkan keselamatan. Dikatakan pemilihan tak bersyarat sebab pemilihan tersebut itu bukan karena internal daripada diri manusia, tetapi merupakan keputusan kekal daripada Allah yang tidak dapat diganggu-gugat. Ya, berbeda dengan Arminius tadi. Arminius mengatakan bahwa manusia itu masih ada kebaikan sehingga dia mampu untuk memilih keselamatan. Sedangkan Calvinis mengatakan bahwa Allah yang memilih atas kehendak dia sendiri. Bukan karena ini satu. Karena tidak ada kebaikan di dalam diri manusia secara sejati. Maka Allah yang memilih dari sana, yang disebut dengan unconditional election. Dan semua orang yang telah ditentukan untuk hidup yang menjadi percaya. Kisah pasal 13 ayat 48. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, diberikan oleh Bapa. Lalu Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Lalu 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran kamu percayai. Efesus pasal 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menetapkan kita semua dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Yohanes pasal 17 ayat 12. Selama aku bersama-sama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu dalam namamu dan yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Itu, saudara-saudara. Jadi bukan karena kebaikan manusia itu, tetapi berdasarkan apa yang ditentukan oleh Allah. Yang berikut, limited atonement. Penebusan Kristus hanya berlaku bagi kaum pilihan. Perhatikan ya, saya hanya ringkas saja. Kalau saudara mau lebih jelas nanti baca ini, kasih habis ini. Ini namanya Edwin Palmer, 5 pokok Calvinisme. Jadi ini bukan omon-omon, ini semua ada di punya dasar rujukan akademik ya. Matius pasal 1 ayat 21. Umatnya, Yohanes 10 ayat 15, domba-dombanya. Ya. Sahabat-sahabatnya, Yohanes 15 ayat 13, jemaatnya, Kisah pasal 10, Kisah pasal 20 ayat 28, mempelai wanitanya, Efesus pasal 2 ayat 25 dan lain sebagainya. Umatnya, domba-dombanya, nyanya, artinya hanya bagi, ya, penebusan Kristus itu hanya berlaku bagi kaum pilihan. Lalu bagaimana dengan Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata dunia di situ, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Tapi saudara harus baca lanjut, supaya setiap orang yang percaya, berarti itu hanya bagi orang yang percaya, limit, bukan semua. Ya,
Kalau semua berarti tidak ada orang masuk neraka di situ, saudara. Bagi yang percaya diselamatkan. Bagi yang tidak percaya, bagaimana orang bisa percaya? Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, iman sendiri adalah kasih karunia daripada Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bagaimana orang bisa percaya? Percaya sendiri merupakan anugerah daripada Allah. Nah, saudara-saudara, yang keempat adalah irretrievable grace. Yang dimaksud dengan anugerah tidak dapat ditolak apabila Allah memilih orang-orang untuk diselamatkan, orang tertentu untuk diselamatkan. Dan bila ia telah memberikan Roh Kudusnya mengubah mereka dari orang yang penuh kebencian menjadi orang yang penuh kasih, maka tak ada seorang pun yang dapat menahannya. Yohanes 6 ayat 44. Tidak seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau saudara-saudara, kalau Allah yang memilih, Allah yang menarik, soalnya ada satu setan, dua binatang yang bisa tahan kotong. Kalau di Allah yang memilih. Karena Allah itu berdaulat penuh pada ciptaan. Dan yang kelima, preference of design, ketekunan orang-orang kudus. Allah yang telah memilih tadi menjaga akan umat pilihannya sehingga umat pilihannya itu tidak murtad, ya. Jadi kalau ada orang yang menyanyi-menyanyi di persekutuan doa, kaget dia murtad. Memang dari pertama dia adalah kambing yang indikos di kawanan domba, ya. Kambing yang kos di sini, ya. Jadi kalau ada yang misalnya kalau ikut komit kaget begini semualah, memang itu adalah lalang di antara gandum, ya. Jadi kalau ada yang majelis-majelis kaget sudah jadi mayor jenderal iblis, memang adalah anak kegelapan yang kos di dalam kawanan anak terang, ya. Memang dari pertama memang Judas ada di kawanan itu, ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan misalnya kalau orang menyanyi pakai lagu rohani misalnya, ya, tiba-tiba dia murtad, ya. Memang dari pertama dia hanya menyanyi pakai talenta, dia bukan pakai karunia karena Roh Kudus tidak ada di pendiri. Kalau Roh Kudus ada, otomatis dia menyanyi itu dari karunia. Karunia itu pemberian Roh Kudus kepada dia. Kalau suruh orang non-Kristen menyanyi, dia bisa menyanyi semua. Tapi apakah dia percaya Yesus Kristus? Dia bisa menyanyi lagu Amazing Grace dengan suara gemetar. Tapi pertanyaannya, apakah hati dia bergetar karena Kristus? Tidak juga. Jadi jangan langsung, ini apa, bangga-bangga kalau orang menyanyi begini langsung, wih, Bapak tua soalnya Kristen, dia memberkati sekali. Iya, memberkati luar biasa. Dia hati tersentuh. Ya. Hati-hati saudara-saudara. Jadi kalau Allah yang menjaga saudara-saudara, kita itu tidak mungkin murtad, tapi kita juga bisa lemah. Tapi saya mau kali ilustrasi dari ilustrasi yang disebut dengan jabat tangan Romawi dari Evangelist Expression. Nah, saya punya salah satu tulisan itu saya tulis yang disebut dengan Evangelist Expression Kit, ya, jabat tangan sorga dengan jabat tangan Romawi. Ya. Kalau ini tangan Allah, ini ilustrasi. Mungkin saudara sudah tahu, ini tangan manusia. Ya, kita kalau jabat tangan seperti ini jabat tangan manusia. Kita sudah terima Yesus. Tangan Allah seperti ini. Ada saat di mana mungkin minyak tanah habis, atau karena kita belum tes, kita masih lemah, kita lupa berdoa. Tetapi percayalah, tangan Tuhan itu tidak pernah lemah memegang kita. Amin. Itu begitu. Karena Tuhan yang pegang. Kalau Tuhan yang pegang, sudah ada satu setan, dua binatang juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudara, sehingga tangan Tuhan yang perkasa itu memegang kita. Nah, kalau kita sudah berpegang kepada tulip tadi, maka apa aplikasinya? Ya, aplikasinya apa, saudara-saudara? Saudara-saudara perhatikan sini, langsung lewat saja kakak. Hah? Aplikasinya di sini apa? Ya, aplikasinya apa? Pertama, rasa syukur kepada Allah Tritunggal atas pemilihannya bagi kita. Ya, jangan saudara tanya lagi, kenapa saya yang dipilih dia tidak? Seharusnya pertanyaan saudara adalah, mengapa masih ada yang dipilih sekalipun semua telah berdosa kepadamu? Mengapa? Yang kedua, rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Karena kita adalah orang berdosa. Bukan karena kita. Kalau pakai yang Arminius punya, kok beta masih bisa nah. Kalau bahasa rota bilang, tebe ada, na kok. Lihat kusono, saya mampu apa. Nah, ini bahasa rota, beta translate, beta orang rota timur. Kalau beta yang pergi aman. Nah, tapi kalau pakai Calvinis punya, lu sana ada satu pun ruang untuk lu sombong. Karena Tuhan yang pilih. Kalau bukan ausono kota dadif, kalau bukan beta lu jadi. Nah, itu salah, tidak benar. Nah, jadi kalau Tuhan yang pilih, maka soalnya ada yang namanya kota menyombongkan diri di situ. Yang berikut, senantiasa melakukan perbuatan baik yang lahir dari iman sejati kepada Kristus sesuai hukum Allah dan bagi kemuliaan Allah.
Buat baik bukan mengharapkan untuk dia buat baik kepada kotong. Karena kalau kotong berbuat baik untuk dia harapkan, maka kotong juga akan kecewa. Namanya juga manusia, toh. Ya. Gelas dan piring saja bisa bata toki di rak, ya. Apalagi kita manusia mungkin bisa bata salah. Tapi kalau kita melakukan itu dari iman yang sejati bagi kemuliaan Allah, ya, sesuai hukum Allah, maka itu tidak akan mengecewakan. Nah, yang berikut, beritakan Injil. Nah, ini di sini yang soal. Orang bilang begini, beritakan Injil buat apa? Bukankah Allah sudah menentukan? Allah sudah memilih. Kenapa bos beritakan Injil lagi? Lebih baik kau duduk-duduk saja. Toh Allah sudah menentukan kan? Itu orang yang dia punya otak lagi korslet. Jawabannya sederhana. Tugas kita memberitakan Injil. Tugas Roh Kudus yang mempertobatkan. Apa bukti bahwa dia orang pilihan? Pada waktu Injil diberitakan, dia bertobat, dia percaya, dia adalah orang yang dipilih. Kalau beritakan sampai bibir doer, tidak bertobat, kita jangan langsung mengetuk. Memang lu ditentukan untuk binasa. Tidak seperti itu. Tapi kotong harus doakan dia. Ya, sama seperti bapak gereja yang bernama Agustinus itu. Dia mama nama Monica. Doakan dia bertahun-tahun. Kalau tidak salah itu 25 tahun doakan dia. Supaya Agustinus itu bertobat. Dan Agustinus itu pada akhirnya dia bertobat. Sama seperti pencipta lagu yang namanya Amazing Grace itu. Dia mama juga berdoakan dia. Dia main perempuan, dia judi apa segala macam, pelaut yang gila-gilaan. Saat dia sudah karam kapalnya, dia ingat cerita sekolah minggu, dia mama pun doa-doa. Dan akhirnya dia kembali. Nah itu saudara-saudara. Jadi beritakan Injil. Tugas orang mau percaya atau tidak, itu adalah pekerjaan daripada Tuhan. Jangan kita mengambil pekerjaan yang dari Tuhan lalu kita mengklaim bahwa kita bisa mempertobatkan orang. Makanya saya tidak setuju kalau orang bertanya begini, berapa jiwa yang kamu sudah menangkan? Wih, berapa jiwa yang kamu sudah menangkan? Lu Roh Kudus. Berapa jiwa yang kamu sudah menangkan? Saya puji Tuhan, saya sudah 28 jiwa. Saya menangkan. Wih, lu menangkan. Saya belum lu pilih, Allah sudah pilih. Lu hanya hamba alat yang tak berguna, yang Tuhan mau pakai. Jadi jangan sombong di hadapan Tuhan. Oke? Oke, saudara-saudara, saya akhiri presentasi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Oke, saya masuk di diskusi ya. Oke. Saya masuk di diskusi, saudara-saudara. Saya akan bagi berapa kita semua ada berapa orang di sini, ya. Kakak Calvin teknisnya bagi berapa orang, Kakak? 1 sampai 3. Kakak hitung sudah, Kak? 1, 2. Pertanyaan pertama untuk ini kelompok 1. Kelompok 1 pertanyaan adalah begini. Apakah ajaran tentang tulip itu masih relevan pada masa kini? Jika tidak, berikan argumentasinya. Jika ya, bagaimana menjawab tuduhan bahwa tulip itu tidaklah relevan? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana tanggapan daripada kelompok yang menyatakan bahwa Calvinis cukup terima tradisinya saja, tidak perlu terima ajarannya, hanya ambil tradisinya, tradisi-tradisi yang dari Calvinis seperti pemakaian stola apa segala macam itu ambil, tapi ajarannya tidak perlu untuk diikuti. Bagaimana tanggapan? Ya, apakah hanya menerima tradisi dan membuang ajarannya atau bagaimana? Mohon pencerahan. Yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana saudara? Poin yang ketiga adalah bagaimana Calvinisme memandang kemajemukan dalam perspektif tulip. Saudara pikir sudah itu? Ini saya kasih pertanyaan yang tanpa langsung ketemu, pulang langsung makan banyak memang. Nah, ayo pikir sudah. Bagaimana pandangan Calvinisme terhadap kemajemukan dalam perspektif tulip? Silakan diskusi. Berapa menit ini? Saya waktu diskusi berapa menit? Tadi saya presentasi berapa menit, Ibu? Ya? Ya? Oke, itu pertanyaan saya secara kelompok ya. Mungkin ada feedback daripada saudara-saudara. Mungkin kurang jelas pertanyaan tadi, bisa Pak ulangi nanti ya untuk 1, 2, 3 pertanyaan. Ada kok. Kalau Bapak Mam, soalnya ada kok, jangan bermain-main dengan satu. Saya kalau pimpin KKR, saya tidak akan bilang berikan senyum samping kiri kanan. Berikan pertanyaan, pasti semua akan ketawa. Amin. Ini ketawa semua. Jadi lebih baik kita tidak perlu kalau sudah ada pertanyaannya jangan buat-buat, langsung kerja sudah supaya kita pulang sedih.
10 menit Baik, silakan dikerjakan 10 menit, setelah itu kita tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adalah ya, soal pertamanya adalah apakah ajaran Calvinisme masih relevan pada masa kini? Ya toh? Kalau tidak relevan, apa alasannya? Dan kalau relevan, apa alasannya? Ya. Yang ketiga, yang kedua apa tadi kata kuncinya? Apakah tradisi hanya diterima saja dan membuang ajaran daripada Calvinisme? Jika hanya diterima tradisinya saja, berikan argumentasi. Jikalau tidak, berikan argumentasi. Yang keempat, yang ketiga adalah bagaimana tulip dipandang dari perspektif kemajemukan. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, mari sudah. Yang kelompok 1 siap, mari sudah. Kak, sedikit saran, karena minggu lalu kan sudah kelompok 1. Bagaimana kalau minggu dari kelompok 3, 2 bersatu? Kelompok yang sudah bersedia, mari sudah. Kelompok 2 sudah kok, Bapak? Ada yang sudah? Mari sudah. Kelompok mana yang sudah siapin? Sudah 1. Kelompok 1. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan. Bapak. Pertanyaan pertama adalah apakah ajaran Calvinis masih relevan di konteks sekarang ini? Nah, jawabannya adalah masih. Dan apa alasannya? Nah, kan seperti yang tadi dijelaskan oleh Kakak Pance bahwa ajaran Calvinis itu digali dari Alkitab. Nah, itu bukanlah ajaran yang baru, tapi itu ajaran yang sudah lama ada. Jadi ajaran Calvinis itu bersumber dari Alkitab. Misalnya dia itu dari Rahim Alkitab seperti itu. Nah, kalau mengatakan bahwa ajaran ini Calvinis tidak relevan dengan masa sekarang, itu artinya menganggap bahwa ajaran Alkitab itu tidak relevan pada masa sekarang. Karena ajaran Calvinis itu bersumber dari Alkitab. Nah, jadi itu jawaban yang bisa saya berikan. Sebagai contoh, misalnya seperti ajaran Calvinis soal ini, apa ya? Ini tulip, total depravity and conditional election. Nah, semua ajaran itu kan seperti yang tadi dijelaskan itu memiliki dasar Alkitab. Nah, kalau kita menerima bahwa keseluruhan Alkitab itu adalah benar, ini hingga saat ini dan masih relevan hingga saat ini, maka ajaran Calvinis tentang mengenai tulip yang digali dari Alkitab itu juga tidak terhindarkan, harus kita akui bahwa masih relevan hingga saat ini. Terus misalnya ajaran Calvinis soal mandat budaya, misalnya seperti kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu tentunya masih relevan hingga saat ini. Nah, jadi itu kira-kira jawaban yang bisa saya berikan terkait dengan pertanyaan pertama. Terima kasih yang sudah memberkati. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi jawaban yang sangat membuka horizon berpikir bahwa terhadap tuduhan bahwa Calvinis itu tidak relevan, maka itu jawabannya adalah mengatakan bahwa tidak relevan, maka konsekuensi logisnya adalah kitab suci juga, ajaran kitab suci juga tidak relevan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2. Baik, puji Tuhan, salam semua. Salam. Kita menjawab pertanyaan apakah menolak ajaran Calvinis dan hanya menerima tradisi merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Kami kelompok 2 tidak sepakat dengan itu, karena kalau ketong omong konteks ketong gemitsa nih, ketong secara sadar bahwa ketong ini beraliran Calvinis, makanya ketong pakai stola, makanya sama kayak Kak Fance bilang tadi tuh, penempatan mimbar, terus tata ruang di gereja tuh itu
itu merupakan sesuatu yang katong warisi dari ajarannya Calvin. Beta pernah melayani di satu gereja Kak, di Gimit Elim Naibonat itu tahun 2020. Lalu beta ketemu dengan KMJ di situ, lalu ketong bercerita banyak hal. Salah satu hal yang ketong bercerita itu Andi ini tentang ketong punya aliran gereja nih. Berkaitan dengan itu, lalu Bob Tua sharing tentang ketong Gemit ini sekarang memang secara sadar bahwa ketong nih beraliran Calvinis. Tetapi juga di saat yang sama ada ketong orang-orang tua tertentu yang bilang, entah dasarnya apa, orang bilang ketong ini Calvinis tapi Calvinis hybrid begitu. Jadi Calvinis tapi yang kemudian sudah dipadukan dengan konteks di NTT. Nah, di satu sisi itu baik juga, tapi menurut beta itu kecenderungan bisa bawa ketong untuk meninggalkan dia ajaran. Karena secara jujur, sone semua pendeta Gemit sekarang nih pegang ajaran Calvinis secara teguh, secara setia. Bahkan banyak pendeta Gemit yang sudah terpapar dengan ajaran kayak Armenianisme kayak tadi itu. Dan secara sadar mereka ajarkan itu kepada umat. Dan memang kalau mau kerjakan ini sekali lagi itu memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Menyadarkan semua bagian dari kita Gemit ini supaya setia kepada aliran Calvinisme ini. Memang sonde gampang Kak, tapi kiranya dari ini kelompok yang sederhana nih, ketong-ketong yang ada nih bisa pulang kembali ke ketong pun tempat pelayanan masing-masing sebagai percikan-percikan kecil untuk bawa itu api semangat reformasi kembali di ketong pun ruang pelayanan masing-masing. Jadi itu ketong pun jawaban, tidak bisa dipisahkan. Kalau menerima tradisi harus terima ajaran dan harus dipakai terus karena ini tradisi didasarkan dari ajaran yang berdasarkan pada Alkitab. Terima kasih, ini jawaban dari ketong kelompok 2. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Baik, juga merupakan tradisi yang lahir daripada ajaran dan tidak boleh tradisi yang bertentangan dengan ajaran kitab suci. Itu jawaban yang membuka dan membuat kita lebih yakin lagi apa yang menjadi ajaran Calvinisme itu tidak bisa dipisahkan seperti itu ya. Oke, dari kelompok 2 terima kasih banyak. Kelompok 3. Permisi, pizza. Salam semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Baik, dari kami kelompok 3 telah menyimpulkan dari pertanyaan bagaimana tulip dikaji dari kemajemukan kultural masyarakat. Di sini yang kami simpulkan bahwa dalam pandangan Calvinisme sendiri, kemajemukan ada beberapa implikasi, yaitu ada pluralitas dalam pemikiran, tindakan, atau nilai. Dalam masyarakat seringkali dipandang sebagai hasil dari kodrat manusia yang rusak dan dipengaruhi oleh dosa. Setiap orang, termasuk orang-orang yang telah mengalami kelahiran kembali, masih memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa, meskipun dalam bentuk yang lebih halus. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Mungkin ada yang mau ingin Baik, terima kasih Nona Ria dengan kelompok 3-nya. Kita berikan aplaus ya. Baik, sekarang kita minta untuk tanggap-menanggap daripada kelompok 1 mungkin kepada kelompok 2, kelompok 3 kepada kelompok 2, dan lain sebagainya. Dari kelompok mana duluan? Oke, ada kok dari kelompok 1. Dari kelompok 2 masih berpikir kok. Dengan ketemu jangan lama berpikir, harus cepat. Karena kita diburu waktu, saudara. Silakan. Dari kelompok 3, Bapak Ibu, silakan. Tolong kakak. Mungkin Kak bisa buka pertanyaan supaya bisa baca. Ya. Pertanyaan dibuka dulu Pak Juve. Ini oke, baik, mungkin berdiri, maaf. Ini mungkin kalau beta mungkin sedikit untuk bagian kelompok 2, bagian ini apa? Kenapa kadang son ambil Calvinis punya tradisi terus tiap ajaran son ngambil begitu? Karena menurut beta pandangan sedikit, setiap apa yang ketemu berbuat tuh pasti ada dasar, ada alasan begitu. Dan semua tradisi Calvinis tuh
dia tuh berlandasan pada dia panjaran. So mungkin kita bilang kalau ini apa, kenapa mimbar di tengah? Karena dari dulu mimbar di tengah, nah jadi susah bisa geser, jadi itu mimbar yang besar, jadi susah bisa geser. So bisa begitu, kita harus mengerti kenapa katong taruh mimbar di tengah, kenapa katong pakai stola, kenapa katong ada diaken, ada ini penatua, kenapa ada pengajar, kenapa ada pendeta di dalam gereja. Itu tuh menurut beta semua tuh harus dimengerti, bukan hanya diikuti dari tradisi zaman dahulu Karena kalau lama-lama begitu nanti apa ya, nanti kalau ketong sampai di masa depan dan ketemu dengan anak-anak kecil begitu terus tanya, kakak kenapa ini mimbar ini di tengah begini nih, terus ketong bilang apa, oh saudara dulu begitu. Nah terus apa yang ketong bisa wariskan anak-anak begitu, adik-adik yang kecil begitu. Itu sama kayak kalau perumpamaan mungkin ketong ini bilang masuk ketong buat pesta, soalnya di sebelah tuh buat pesta tahun meriah, jadi ketong juga buat pesta, terus orang tanya ini pesta apa nih, soalnya kita tanya mau buat pesta, itu buat apa itu kayak apa ya, hilang arah begitu, sangat hilang arah menurut beta. Jadi identitas ketong sebagai Calvinis itu adalah ajarannya yang membuat ketong membuat sesuatu, ketong melakukan sesuatu begitu. Jadi kalau ketong ini mengerti dari ajaran, semua tradisi itu terasa seperti hampa begitu menurut beta. Terus itu Baik, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Jadi saya sepakat juga dengan kelompok 2, kelompok 1, bahwa kelompok 3 juga, bahwa memang tradisi itu harus dipahami dalam pengertian yang benar, ya. Ya ada pertanyaan maka kita harus memberikan landasan berpikir secara teologis ataupun secara rasional tentang mengapa sampai mimbar di tengah begitu ya. Itu pasti ada alasannya, dan kenapa penetua diaken itu duduknya di dalam gemit itu dia seperti ini, tidak sama seperti yang lainnya. Kalau di Katolik kan dia punya altar di tengah, itu kan dia berpusat kepada sakramen. Sedangkan Kristen Protestan, khususnya reform itu berpusat kepada pemberitaan firman. Jadi duduknya juga, menyanyinya juga, bahkan dalam tradisi menyanyinya itu biasanya tidak membelakangi mimbar ya, tapi berhadapan seperti menyanyi. Ya. Jadi itu ada tradisi itu ada alasan secara rasional, tetapi berdasarkan kitab suci. Apa alasannya? Sehingga harus dijawabkan itu. Baik, terima kasih untuk sumbangan pemikiran yang baik untuk kita semua. Dari kakak kelompok 1. Pegang. Baik, jadi beta nih jawab secara singkat saja, melanjutkan dari jawaban dari kakak di sebelah. Misalnya pertanyaannya nih, ketong di gereja kami, ketong Calvinis, ketong hanya menerima dia punya tradisi, tapi ketong sudah menerima di pelajaran. Nah, beta sudah menerima hal itu. Sebagai contoh itu anggap sama saja seperti kita sebagai orang Indonesia, kita tuh hanya ini menerima ini pakai pakaian seragam hitam merah putih, tapi kita sendiri tidak menerima yang namanya Pancasila, tidak mengakui apa itu Pancasila. Terus kita juga tidak mengakui Undang-Undang Dasar. Nah itu kan sama sekali tidak konsisten, dan kita juga tidak bisa disebut sepenuhnya sebagai orang Indonesia. Mungkin kita lebih layak disebut sebagai jadi-jadian begitu. Nah jadi itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan. Sebenarnya jawaban ini juga mungkin terinspirasi dari videonya Pak Ivan yang saya pernah nonton. Misalnya seperti hanya menerima sebagai orang Gemi tapi tidak mengerti ajaran Calvinis, sama saja seperti orang Indonesia tapi tidak tahu Undang-Undang Dasar seperti itu. Nah jadi itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Daripada kakak Ivan, bahwa sama seperti kita orang Indonesia, mengaku Indonesia tapi tidak menerima Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, 4 pilar bernegara kita. Ya, itu terima kasih untuk pemikirannya. Baik, dari kelompok 3 ada kok? Oke, saya mungkin tanggapi ya yang kelompok 3 menyangkut dengan bagaimana melihat tulip dalam keberagaman. Tulip dalam keberagaman adalah kita final secara iman, ya. Secara iman kita final. Tetapi secara sosial kita pluralisme secara sosial, ya. Harus dibedakan antara pluralisme iman dengan pluralisme sosial. Kalau secara iman, tulip itu kita yakin secara final eksklusif. Tetapi secara sosial, maka kita harus pluralisme secara sosial. Kita tidak mengatakan kamu dibinasakan, kamu ditentukan mati untuk dibinasakan. Tidak. Kita bergaul dengan mereka dalam konteks sesama anak-anak bangsa, saudara sebangsa setanah air, saudara dalam kemanusiaan, tetapi saudara seiman
itu kita tidak samakan. Jadi bedakan antara mana yang disebut dengan pluralisme secara sosial dan toleransi yang kebablasan secara iman. Ya, jadi tulipnya kita tetap pegang, tetapi dalam berinteraksi secara sosial kita berinteraksi menurut hukum-hukum yang berlaku secara sosial pula. Ya, itu yang dimaksudkan dalam pemikiran ini. Jadi inti daripada diskusi kita kali ini adalah, saudara-saudara, kita tidak bisa hanya menerima tulip tanpa memiliki pengertian. Kita juga tidak bisa hanya menerima sebagian T, hanya menerima T, lalu buang U, lalu terima L, buang P. Kalau konsekuensi logis daripada kita menerima T tulip, maka T, U, L, I, P, semuanya harus kita terima. Dan ini yang terjadi di kita punya PPAG Gemit, ya, pokok-pokok ajaran Gemit itu. Masa penulis terima hanya T, buang U, L, I, P. Itu bukan tulip lagi. Itu tidak tahu itu Armenius atau apa, saya tidak tahu lagi. jadi maksudnya adalah konsekuensi logis daripada kita mengaku menerima yang namanya ajaran satirologi keselamatan dalam perspektif Calvinis tulip. Maka tidak bisa kamu hanya terima U, buang L, I, buang P, dan lain sebagainya. Ya, karena itu sangat ketat secara logis dan logik dan berdasarkan kitab suci. Jadi tidak bisa untuk dipisah. Ya, itu sama seperti kamu mengatakan saya hanya menyukai mata, tapi saya benci jantung. Saya hanya menyukai tangan, tapi saya benci kepada mulut. Mulut sakiti hati tangan. Mulut sakiti aku dong. Begitu. Aku tidak menyukai telinga aku. Saya tidak menyukai telinga saya. Maka itu saya akan memotong telinga saya. Ada yang begitu? Berarti dia sedang sakit, sudah. Nah, jadi kalau mengatakan dia terima tulip, lalu dia hanya terima yang U, buang yang L, itu sama seperti mengatakan mencintai pasangan, tetapi membenci orang tuanya. Demikianlah kata-kata hari ini. Baik, itu saja diskusi kita. Mungkin ada pertanyaan, saudara-saudara? Kalau ada pertanyaan, saya akan jawab semua, termasuk jawaban saya tidak tahu jawab. Itu juga jawaban. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Beta tidak kasih pertanyaan, hanya ini lebih ke usulan saran. Di survei kecil-kecilan yang ditanyakan melalui grup itu, hampir sebagian besar di poin nomor 3 itu menjawab bahwa keselamatan itu untuk semua orang, bukan orang pilihan saja. Saya kira stressingnya mesti lebih dalam lagi kayak itu, supaya kayak ini mungkin bukan apa, mungkin karena dikejar waktu. Jadi tadi juga Om Vance ya boleh dibilang buru-buru menjelaskan itu, mungkin atau mungkin nanti adalah materi-materi yang lain, mungkin sangat penting itu untuk kita lebih dalam lagi ngomong tentang itu, ya, supaya ya kita keluar dari sini kita sudah firm begitu soal ajaran Calvinis, betul-betul kita pegang begitu. Kita pegang bukan sekedar hanya kita tahu, tetapi kita yakini. Ya, dan itu saya kira itu fakta yang terjadi di kita. Banyak kita Gemit yang katanya Calvinis tapi tidak pegang ajaran Calvin. Saya kira ini refleksi dari pertemuan kita, karena tadi sudah masuk ke ajaran tulip gitu. Mungkin itu Om Vance. Saran, lebih ke saran. Baik, terima kasih untuk sarannya. Sarannya diterima. Karena itu materinya ini akan diberikan, saudara-saudara. Jadi walaupun saya menjelaskan secara cepat, tapi PowerPoint dan tulisan secara Word-nya itu nanti saya kirim, ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu baca di rumah, ya. Dan saya juga tulis daftar pustakanya di situ tuh Bapak Ibu. Kalau mau lebih lengkap, Bapak Ibu baca sudah. Ini bukunya di sini, ada di sini. Ya Bapak Ibu bisa baca. Yang beta kasih sini adalah Institutio, Edwin Palmer, Jonathan Kluver, Michael Alistair, Tony Lane, Berkhoff, N. Clark, John G. Christian, dan Van den N. Ya. Jadi nanti saya kasih ini tulisannya, itu argumentasinya di sini. Ya. Saya menjelaskan secara cepat, tetapi nanti dia punya penjelasan secara Alkitabiah itu ada di sini. Dan nanti dikirim semua. Jadi intinya adalah terima kasih untuk masukannya. Ya, terima kasih. Saya tidak anti terhadap masukan. Nanti juga kami akan mengirimkan apa yang menjadi materi. Mungkin ada masukan lain daripada Bapak Ibu sebelum kita menutup akan
pertemuan pada hari ini. Ya memang ini waktunya cukup panjang. Ini saya menyelam dari abad 16 Bapak Ibu. Ya. Abad 16 dari zaman dari zamannya Calvin sampai dengan Sinode Dordrecht 1618 sampai 1618 itu sampai di zaman yang ini. Nanti ke depan saya menyelam lagi pergi di zaman Matthias van den Broek dari sejarah game itu tuh sampai dengan zaman ini Ketua Sinode sekarang Pak Sempandi. Baik, itu saja. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak untuk masukan yang sangat baik untuk lebih baik lagi ke depan. Tuhan memberkati. Shalom. Saya kembali. Oh iya. Oh, mari Om. Iya Bapak silakan. Mama silakan. Mari Oma. Masih ada keraguan. Sedikit mau bertanya. Iya saja. Bapak. Mama. Tentang mimbar itu yang di tengah. Ya, maksudnya apakah pendeta ini dari dulu mereka sudah tahu bahwa kalau kita membelakangi mimbar itu salah, sehingga sekarang ini baru terjadi ketika orang menyanyi, orang berdiri tidak boleh membelakangi mimbar. Ya, maksudnya saya bertanya, apakah pendeta-pendeta itu dari dulu diajar atau memang sudah tahu atau memang tidak tahu sama sekali? Ya. Baik, mungkin Mama punya pertanyaan itu menjadi PR bagi kami untuk kami bikin survei dulu. Karena kalau berdasarkan fakta yang ada Mama, memang ada yang terbagi atas 3 kelompok Mama. Secara garis besar, ada yang memang tahu, ada yang memang tidak tahu, ada yang memang tidak mau tahu, begitu. Jadi ada tiga jawaban secara garis besar itu Mama. Dan memang kalau bercermin kepada tradisi, sebenarnya juga yang pimpin pengakuan iman itu pengajar Mama. Yang nanti baca di depan itu adalah bersama-sama dengan orang Kristen di segala tempat dan di segala waktu. Itu pengajar. Nah, dia yang baca itu baru jemaat ikut, kalau ikut. Dan yang pegang Alkitab itu pengajar. Yang sorong begini. Jadi kalau sorong datang suatu saya tidak perlu terima. Biar kalau dia pergi konsistori sana baru apa. Iya. Kalau mau ikut yang tradisi reformasi begitu. Itu yang sorong itu adalah pengajar yang bawa ini. Nah, tapi di Kota Kupang itu kalau apa penetua yang semua. Kalau kota pengajar dianggap masih muda. Belum terlalu makan garam mungkin. Jadi itu sesuatu yang harus dilihat. Nah, ruang konsistori itu sebenarnya sebelum bawa firman itu dong ada PA di situ dengan majelis-majelis dong. Bukan hanya dia angkat hati sendiri kupinai lalu dia mau bola-balik apa, tidak begitu. Jadi ketika nanti kalau pertemuan lalu tidak sesuai, maka majelis penetua boleh mengkritik. Tapi yang terjadi sekarang kotong menganggap bahwa jabatan kependetaan itu tidak boleh dikritik. Kritik. Nanti kritik dianggap mengganggu nabi yang diutus begitu. Gitu. Padahal sebenarnya mengkritik itu sesuatu yang baik begitu. Ya Bapak silakan. Mari. Dia harus masuk. Dia harus masuk di dalam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama bahwa doktrin itu doktrinnya Calvin, tapi dalam perkembangan itu dikembangkan oleh orang lain. Nah, dalam pengembangan doktrin Calvin ini tentu pasti berbeda-beda dalam pemahaman. Nah, ini bagaimana menurut teman-teman di dalam pandangan ini? Itu yang pertama. Kedua, dari pengembangan yang dikembangkan oleh orang lain, akhirnya yang perlu saya masih tanda tanya, akhirnya orang sering melihat mana yang baik dia ikut ke situ. Contohnya, di gereja Indonesia bagian Barat, itu sudah lama mereka kalau masuk turun dari mimbar atau mau pendeta mau khotbah dan setelah khotbah mereka bawa Alkitab begini. Nah, kita baru tahu dia mengikuti itu. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa dalam pengembangan ini berbeda-beda di dalam pemahaman ini. Nah, saya tidak tahu arti bahwa membawa Alkitab seperti ini itu apa yang mau dimaknai di dalam satu kebaktian atau satu masuk dalam liturgi atau apa, saya tidak tahu, tapi ini maknanya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk apa yang membuat pengembangan doktrinnya itu seperti apa. Nah, ini kita harus melihat bahwa apa yang menyatukan
perbedaan reformasi begitu, dalam arti banyak denominasi, tetapi apa yang menjadi doktrin-doktrin yang harus kita sama begitu. Itu ada yang namanya Pancasola kan, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria, dan bahkan imamat rajani bagi semua orang yang percaya. Jadi prinsip-prinsip doktrinal yang bersifat primer itu tidak boleh untuk tidak sama. Misalnya tentang Allah Tritunggal, ataupun tentang Kristologi, Yesus Allah sejati, manusia sejati, lalu berbicara juga tentang bagaimana keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, lalu kita berbicara Alkitab adalah firman Allah. Itu adalah mutlak doktrin-doktrin primer yang tidak boleh untuk kita tidak sama. Kalau doktrin-doktrin bersifat sekunder, misalnya kalau persembahan misalnya, ada yang berdebat, kita bawa begini saja kok, kita taruh di depan baru jemaat yang masuk. Kalau bawa begini, terkesan ke Tuhan minta-minta. Kalau taruh begini, terkesan ke kotong ke karmana kok, soalnya berinisiatif atau bagaimana. Jadi itu ada perbedaan itu, tapi itu sebenarnya perbedaan dalam perspektif yang disebut dengan sekunder, bukan primer. Atau misalnya pegang Alkitab begini atau begini, ya itu masih masuk kategori sekunder Bapak. Tapi kalau primer seperti dia mengajar bahwa Bapa Allah, Bapa itu adalah anak, anak adalah Bapa, atau Roh Kudus adalah Bapa sendiri, atau dia membuat pribadi yang tadi Tritunggal tuh 3 pribadi itu menjadi 1 pribadi, itu sudah jelas ajaran sesat begitu Bapak. Atau mengajarkan bahwa Alkitab itu adalah buku dongeng begitu, mitos di dalam, ya. Itu juga merupakan ajaran yang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip doktrin fundamental begitu. Jadi harus dibedakan mana yang bersifat doktrin sekunder dan mana yang merupakan doktrin primer Bapak. Sehingga kotong harus waspada terhadap apa yang diajarkan tersebut Bapak. Berkaitan dengan tadi Bapak katakan bahwa GPIB ya, yang sudah pegang Alkitab begini kok perkembangan seperti apa. Nah, perkembangan yang dimaksud sampai di Indonesia sini Bapak Ibu semua. Sebenarnya kalau kita mau lihat, Calvin punya inti ini adalah gereja yang sehat. Gereja yang sehat itu ada 3. Pemberitaan firman, sakramen, dengan disiplin gereja Bapak Ibu. Nah, disiplin gereja. Nah, sekarang yang terjadi ini adalah apakah pemberitaan firman itu sudah murni? Sakramen dijalankan, tetapi bagaimana dengan disiplin gereja? Misalnya orang yang makan uang kolektif. Apakah kebijakan-kebijakan saja? Saya masih ingat ada buku yang ditulis oleh Pendeta Oben Bontimo yang diambil dari Timor de Bodi. Itu diterjemahkan. Ada 10 hukum orang rote pada zaman Belanda. Ya, kasih persembahan saja, kalau kasih kebuang begini, uangnya dikembalikan lalu pukul di pantat 10 kali. Tidak menghormati. Itu zaman itu. Masuk gereja, tilanggannya itu dia pakai begitu, tapi itu gantung di luar baru masuk ke dalam. Artinya, kalau kita mau melihat tentang prinsip disiplin pada disiplin gereja pada waktu itu pastoral yang membuat orang itu dia itu dididik. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah 3 unsur yang tadi disampaikan oleh Calvin itu sudah diterapkan begitu? Ya. Seringkali kan hanya kebijakan-kebijakan kan, yang penting sudah nanti ini kebijakan, akhirnya buat pemutihan, lalu tidak ada tanggung jawab begitu. Buat pemutihan. Padahal itu bukan kita punya uang, itu adalah uang milik Tuhan yang jemaat persembahkan untuk melayani bagi kemuliaan nama Tuhan, ya begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu harus kita perhatikan dengan detail. Mungkin dari dia silakan Bapak. Jadi begini, di dalam perkembangan itu tadi, misalnya bulan budaya. Bulan budaya ini tadinya pendeta itu sudah betul memakai jubah, toganya dia, jubah pendeta. Karena memang dia ditabiskan dengan jubah itu. Tapi waktu beberapa saat yang lalu, waktu bulan budaya itu, pendeta itu sudah memakai pakaian adat. Terus sekarang kembali lagi ke toga. Nah, ini hal-hal bias seperti ini di dalam pengembangan di sekunder ini kalau tidak diperhatikan akan menyesatkan nanti secara baik oleh gemit atau oleh klasis. Karena bisa saja perkembangan ke depan generasi yang berikut ini dia bisa variasi yang lain. Kalau tidak ada ketetapan yang betul-betul untuk mengatur di tingkat sekundernya, ajaran Calvin untuk sekundernya, ini nanti akan bias untuk generasi-generasi yang milenial ini. Karena generasi milenial ini tidak sama pola pikir dengan generasi sebelumnya.
Dia berdasarkan teknologi, berdasarkan informasi yang begitu cepat. Nah, ini bagaimana sikap Gemit untuk melihat dengan dasar ajaran Calvin ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Itu kita sudah masuk ke topik yang berbeda ya Bapak, tentang bulan budaya. Saya pikir bahwa prinsip yang diajarkan oleh para reformator itu adalah setiap etika kebudayaan, adat istiadat atau kebudayaan apapun itu harus memiliki filter. Filternya adalah kitab suci, begitu Bapak Ibu. Tradisi apapun itu filternya adalah kitab suci. Itu yang saya sampaikan itu ada posisi daripada Calvin, posisi daripada Luther, posisi daripada Zwingli. Itu dapat dibaca di dalam buku Etika Kristen Kebudayaan karangan daripada Virkuil. Ya, itu tidak lagi terbit. Terbitan itu tahun 1989. Itu tidak lagi terbit. Ya. Etika Kristen bagian kebudayaan, penulisnya adalah Virkuil. Tentang kebudayaan. Dia menulis tentang kebudayaan ada, etika seksual ada etika kapita selecta ada etika ekonomi ada. Nah, nanti cari etika yang khusus menyangkut dengan itu tuh adalah etika kebudayaan. Sudah terbit terakhir, BPK tidak lagi menerbitkan itu. Nah, jadi intinya adalah Bapak, tidak semua itu dalam kebudayaan itu bisa dibawa masuk ke dalam gereja. Butuh ada yang namanya filter. Tadi saya sudah diskusi banyak di kantor agama dengan majelis yang ada di gereja Gemit beberapa ya, misalnya kita ambil contoh ya, di liturgi tanpa sadar di gereja saya itu pernah ada memasukkan cerita tentang asal mula terjadinya air di Flores. Jadi ceritanya ada satu anak yang bergumul tiba-tiba bagaimana dia mengorbankan diri, bagaimana atau tiba-tiba langsung dari tubuh dia yang ditanam itu muncul mata air. Sebenarnya itu sudah sinkritisme, saudara-saudara. Ya, sudah sinkritisme yang sudah dimasukkan ke dalam liturgi utama. Ya, jadi itu bagaimana dia pencerita sampai itu anak yang melahirkan lalu jadi air begitu di situ. Itu sebenarnya sudah sinkritisme. Begitu. Jadi itu yang kotong harus filter seperti itu. Mungkin diskusi semakin hari semakin memanas. Bapak juga saya mengerti mungkin Bapak penyuka mesin Honda ya. Semakin lama kita jalan semakin panas. Jadi saya senang sekali Bapak untuk diskusi malam hari ini, tapi kita dibatasi oleh waktu Bapak. Jadi nanti baru kita bicarakan itu di pertemuan yang lain. Kita doakan Bapak senantiasa semangat untuk menjadi motivasi bagi anak-anak muda. Baik, kita akan menutup ini dengan Bapak Calvin. Ini hari kita bahas tentang John Calvin yang pemilik rumah juga nama Calvin Riukaho. Mari sudah Bapak Calvin Riukaho. Baik, berikutnya itu ada pengumuman berupa pengisian kuisis. Nanti untuk secara teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Nixon. Pak Nixon. Panik. Cek. Oke, Bapak Mama, Saudara, beta hanya menjelaskan sedikit tentang kuisisa. Ada bawa HP kok, ada internet. Yang internet, kalau son ada internet bisa berbagi hotspot kok, supaya cepat sah. Kami yakin karena kenapa perlu simulasi, karena mungkin ada Bapak Mama yang belum terbiasa dengan ini barang ya. Jadi kita simulasi sekarang untuk beberapa. Saya minta 5 menit sah, cepat sah. Bisa tampilkan di ini kok. Masing-masing buka HP. Terus Om Donald ada kirim link ke grup belajar itu, atau yang tidak ada link langsung scan saya. Itu linknya. Oke. Atau caranya ada 3. Caranya Bapak Mama klik langsung link yang dikirim itu. Atau cara kedua, masuk di quizzes, join myquizzes.com. Terus masukkan ini kode berapa angka? 2, 4, 6 angka ini. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga itu bisa scan barcode yang di situ. Nah, jadi beberapa cara. Nah, ini. Kalau Bapak Mama sudah masuk, coba naikkan. Om Juve. Jangan mulai, nanti jangan mulai. Itu yang sebentar. Ini artinya Bapak Mama sudah masuk di dalam kuisis. Sudah.
Nah, ini ada Bapak Jim, ada Bapak Jim 2 kali memang semangat sekali 2 kali. Tidak apa-apa. Iya, nanti terbaca nanti. Lalu ada pojok ada siapa? Ibu kok, kakak kok apa nih? Maria ada dan seterusnya. Itu artinya sudah masuk. Ya. Kita coba ya simulasi singkat supaya Bapak Mama bisa ini. Coba tampilkan barcode, ada yang mau scan di tengah. Itu sudah di grup. Oke. Lihat di grup, klik linknya langsung. Kalau ada kendala bisa sampaikan sekarang. Coba, Bapak kesulitan coba. Kita coba mulai. Ini saya mulai buat live langsung. Kalau yang kemarin itu jadikan PR, jadi itu bisa diisi kapan saja. Kalau sekarang ya oke. Silakan. Ya, silakan. Ya, bisa langsung pilih salah satu yang dianggap paling benar. Silakan isi. Oke. Paling bagus ada suara, ada soundnya itu seru. Nah ini perengkingan ya. Jadi ini Bapak Jim sudah nomor 1. Lalu yang kedua Rico dan seterusnya. Nah. Jadi kalau yang juara 1 nanti jangan. Ketemu bisa kasih apa begitu? Kasih motivasi. Ini kan simulasi tuh apa? Kita kasih motivasi. Jadi dia pun cara sesimpel itu. Kenapa ketemu perlu ada evaluasi ya pilihan ganda seperti ini di akhir supaya kami di komit bisa tahu kemampuan Bapak Mama bersaudara menyerap materi yang ada. Kira-kira seperti itu. Oh, sekarang Riko nomor 1, Bapak Jim nomor 2. Nomor 3 ini kakak kok Bapak Joel. Jangan buru-buru, santai saja. Iya. Jawab semampu Bapak Mama sahabat saudara. Tidak harus lihat di Google, tidak harus ini. Oh. Riko pakai ini. Pakai bantuan. Oh, tetekan. Oke, aman. Jadi dia punya cara seperti itu. Ini simulasi ya. Kalau mau lanjut nanti silakan lanjut nanti. Jadi setiap akhir dari pertemuan kita seperti ini. Gitu. Bisa dikerjakan di rumah atau kalau suatu saat mungkin ada evaluasi setiap berapa bulan sekali kita bisa mainkan ini untuk 1 kali pertemuan. Iya. Pakai bantuan. Lanjut. Tidak apa-apa. Pakai nanti kan ketua dia, jangan sudah ketua. Mama kok. Kakak nomor 2 sekarang nomor 3. Imri nomor 3. Ini sudah ada. Jadi sibuk ya. Oh, ada di bawah.
Kan ada suara. Coba speaker. Bisa ada suara. Kenapa? Salah. Oh, ada. Coba, namanya games. Jadi. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Sambil nikmati musik, bagaimana? Kita berhenti juga atau kelihatan asik ini? Oh, masih lanjut terus, biar lanjut terus ya. Oh, sekarang Indra nomor 2 ya. Kita sepakat berhenti Suko, karena ini simulasi saya, jangan serius. Om Ivan kasih akhiri ya. Akhiri di atas. Ya. Tacanet, kembali ke Bapak Mama, mau lanjut kok? Suara dong. Lanjut kita lanjut. Kalau ini kata akhiri. Selesai saya. Ini simulasi. Nanti di rumah ketong kirim lah. Ya di rumah saya. Ini hanya simulasi sama supaya Bapak Mama bisa tahu ini cara isinya seperti apa, cara masuknya seperti apa. Akhiri so. Kita akhiri sudah. Jadi seperti itu sistemnya. Cara mengerjakan seperti itu. Nah, tujuannya tadi saya bilang bahwa ini untuk mengetahui Bapak punya daya serap materi. Supaya kalau ada hal yang perlu untuk kalau di sekolah bilang remedial ya kita remedial. Kita ulang lagi untuk mengetahui itu. Dan ini wajib di setiap akhir materi. Ya, di setiap akhir materi. Ya. Kalau Bapak Mama ada kendala atau hal yang mau ditanyakan, di grup itu tanya saya, soal. Jangan malu-malu. Bilang, oh, beta kurang mengerti bagian ini, bagaimana caranya, nanti ketemu bantu. Tapi dia sesimpel itu. Cara masuknya seperti itu, jangan lupa nama, lalu klik mulai untuk mengerjakan. Ya. Dan sekali lagi ini wajib untuk diisi. Untuk evaluasi diri. Kalau di sekolah kan ada istilah formatif, toh? Penilaian setiap materi itu dinilai. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita kembalikan.